Benar, ada pohon, rumput, kucing, burung, dan juga manusia. Semua itu disebut sebagai makhluk hidup karena bisa tumbuh dan bernafas. Oke, baik anak-anak. Sekarang Bapak mau tanya nih, kenapa makhluk hidup bisa bertahan hidup di lingkungan sekolah? Aku tahu. Ya, Nur. Karena setelah dikasih makan. Dikasih makan sama siapa? Aku tahu. Ya, Kira. Dikasih makan siapa? Pak, ada guru yang ngasih makan kucing, Pak. Wah, iya bagus sekali ya jawabannya. Nah, jadi lingkungan sekolah juga bisa jadi lingkungan tempat makhluk hidup tinggal ya, selagi ada makanan dan juga tempatnya memungkinkan untuk dijadikan tempat tinggal. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana makhluk hidup dengan lingkungannya saling berkaitan. Dan sekarang Ibu akan menampilkan makhluk hidup dan lingkungannya. Coba lihat, ikan hidup di mana? Di kolam, Bu. Nah, betul sekali. Jadi ikan hidup di air seperti di kolam, di sungai, dan di laut. Air merupakan tempat tinggal bagi ikan. Nah, dari contoh ini kita bisa menyimpulkan bahwa setiap makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal yang sesuai. Sekarang coba saya perhatikan gambar burung ini. Burung biasanya hidup di mana? Aku. Ya boleh. Burung hidup di udara. Betul. Burung hidup di udara dan biasanya bersarang di pohon. Oke, anak-anak, jadi lingkungan tempat tinggal itu pilihannya ada satu ya. Nah, yang pertama itu ada lingkungan darat seperti hutan, kemudian kebun atau halaman rumah ataupun taman sekolah ya. Yang kedua ada lingkungan air. Nah, biasanya lingkungan air ini seperti sungai, kolam, seperti yang tadi baru gambar, dan juga laut ya. Nah, yang kemudian yang terakhir itu ada lingkungan udara. Nah, biasanya lingkungan udara ini dimanfaatkan oleh hidup dan juga tumbuhan. Contoh yang sudah disebutkan, ada beberapa makhluk hidup yang dapat hidup di berbagai lapisan kehidupan. Sekarang kita akan membahas kebutuhan makhluk hidup apa saja yang dibutuhkan makhluk hidup. Membutuhkan makan, air, udara, dan tempat tinggal. Begitu pun tumbuhan membutuhkan tanah, air, dan cahaya matahari agar tumbuh dengan baik. Anak juga memiliki kebutuhan agar bertahan hidup. Seperti tumbuhan membutuhkan cahaya dan air, hewan membutuhkan makanan dan tempat hidup, manusia juga membutuhkan lingkungan yang bersih agar tetap sehat. Makhluk hidup yang menyebabkan lingkungan contohnya tumbuhan memberi oksigen untuk hidup, hewan dan manusia yang memberikan tumbuhan sebagai sumber makanan. Jika kita merusak lingkungan, maka kehidupan makhluk hidup akan terganggu. Dari pembahasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup dan lingkungan itu terkait. Karena itu, kita harus menjaga lingkungan di rumah maupun di sekolah dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman. Bukan hanya itu saja, kita juga harus menjaga kebersihan air, udara agar tetap bersih dan sehat. Sekarang Ibu ingin menyampaikan suatu hal baru. Ibu harap kalian bisa memahami untuk pembelajaran hari ini tentang lingkungan dan makhluk hidup. Kita juga belajar tentang jenis-jenis lingkungan hewan, serta belajar bahwa hewan dan tumbuhan itu saling membutuhkan. Oke, baik anak-anak, dari semua yang sudah Bapak ajarkan ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa lingkungan itu sangat penting bagi semua makhluk hidup. Tanpa lingkungan yang baik, makhluk hidup tidak bisa hidup dengan baik. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, kita harus menjaga lingkungan sekitar kita dengan baik. Sudah dijelaskan tadi bahwa kita bisa menjaga